Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Reza. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasa diam HPTLC, GC, HPLC, dan SFC. Nah, di sini ada table of content di mana yang pertama itu ada HPTLC, yang kedua itu ada GC, HPLC, dan terakhir ada SFC. Nah, fasa diam. Sebenarnya apa sih fasa diam? Nah, fasa diam merupakan suatu komponen yang penting dalam proses pemisahan dengan menggunakan kromatografi. Nah, karena dengan adanya interaksi dengan fasa diam, dapat terjadinya perbedaan waktu retensi dan terpisahnya suatu senyawa analit. Kemudian fasa diam dapat berupa bahan padat atau berpori, berbentuk molekul kecil, atau cairan yang umumnya dilapiskan pada padatan pendukung. Nah, fasa diam berfungsi untuk menahan analit atau suatu pemotor. Dan selanjutnya itu, yang pertama itu ada HPTLC. Nah, HPTLC atau sering disebut dengan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau disingkat dengan KLTKT, merupakan suatu instrumen pengukur densitas bercak hasil pemisahan yang dilengkapi dengan suatu perangkat optik, sumber cahaya, dan detektor seperti halnya dengan spektrofotometer. Nah, HPTLC merupakan perkembangan dari metode TLC dan sering digunakan dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif. Nah, mereka karena menggunakan teknik konvensional atau dengan cara yang lebih dioptimalkan. Nah, serta penggabungan seni kromatografi dan kecepatan sehingga alat ini lebih ekonomis dari segi biaya dalam hal penggunaannya. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kerja HPTLC. Nah, prinsip kerja HPTLC yaitu suatu proses pemisahan yang hampir sama dengan KLT, dengan konvensional. Nah, dengan dua fase diantaranya yaitu fase diam dan fase gerak. Namun, pada HPTLC, fase diam hanya menggunakan silika gel dan tidak menggunakan fase diam lainnya seperti pada KLT. Nah, HPTLC mempunyai kemampuan reliability, reproducibility, simplicity, kecepatannya, serta pelarut yang digunakan biasanya dalam jumlah kecil, namun memiliki waktu analisis yang sangat cepat. Nah, pemisahannya terjadi secara absorpsi dan partisi. Nah, pada teknik ini menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Selanjutnya itu ada fase diam HPTLC. Nah, pada HPTLC, fase diam hanya menggunakan silika gel dan tidak menggunakan fase diam lainnya. Nah, sebagaimana dalam KLT konvensional dan sistem KLT, fase diam yang bisa digunakan adalah uncoated silika gel. Nah, fase diam lain selain silika gel lain adalah aluminium oksida, Kieselguhr, magnesium oksida, dan magnesium silika atau fluorisil. Juga merupakan fase diam pada HPTLC yang sering digunakan dalam KLT. Nah, fase diam pada HPTLC memiliki ukuran pori-pori yang sangat halus serta seragam dengan ketebalan 0,1 mm. Nah, ukuran partikel fase diam yang lebih kecil ini menyebabkan banyaknya jumlah lempeng pemisah sehingga pemisahan menjadi lebih efisien. Nah, pada analisis kuantitatif, bercak pada fase diam dapat langsung diukur menggunakan ukuran luas atau dengan teknik densitometri. Nah, selanjutnya itu ada GC. Nah, GC atau sering disebut dengan gas kromatografi merupakan instrumen yang digunakan untuk
proses pemisahan dan identifikasi senyawa yang bersifat volatil. Nah, dalam kromatografi gas tersebut dalam kromatografi gas terdapat fase gerak yang berupa gas yang biasanya itu bersifat inert atau tidak bereaksi seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Nah, fase diamnya berupa lapisan cairan mikroskopik atau polimer di atas padatan yang berada dalam tabung kaca atau kolom. Nah, ada 3 kolom pada GC, yaitu kolom kemas, kolom kapiler, dan kolom preparatif. Nah, yang di samping kiri ini adalah alat-alat atau bagian-bagian dari kromatografi gas. Nah, lanjut. Selanjutnya itu ada nah, di sini gas kromatografi ini ada 2. Yang pertama itu ada kromatografi gas padat dan kromatografi gas cair. Di mana kromatografi gas padat adalah dia menggunakan fase diam padatan dan mekanisme sorpsinya adalah absorpsi permukaan. Nah, sedangkan untuk kromatografi gas cair, nah dia menggunakan fase diam berupa cairan dan mekanisme sorpsinya adalah partisi. Nah, selanjutnya itu ada fase diam GC. Nah, fase diam GC berada dalam kolom yang merupakan tempat terjadinya pemisahan. Bisa berupa, fase diam ini bisa berupa padatan atau cair. Nah, adanya pemisahan itu terjadi karena perbedaan kecepatan aliran senyawa dalam sampel ketika dibawa oleh fase gerak. Nah, fase diam pada GC harus memiliki beberapa syarat, diantaranya itu bersifat inert atau tidak bereaksi dengan fase gerak, kemudian memiliki koefisien partisi yang berbeda-beda, stabil secara termal, tersedia dalam bentuk senyawa tunggal. Komponen sampel harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda, mempunyai kelarutan yang cukup, dan fase diam dipilih berdasarkan polaritasnya. Nah, selanjutnya itu ada HPLC. Nah, HPLC merupakan kromatografi untuk zat cair yang disertai dengan media cair. Nah, sebelumnya kromatografi ini merupakan sebuah metode pemisahan molekul yang didasarkan pada perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Nah, HPLC ini merupakan alat laboratorium yang bekerja dengan metode fisikokimia didasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya itu bisa berupa padatan ataupun cairan. Nah, kemudian itu prinsip kerja HPLC. Nah, prinsip kerja HPLC itu adalah absorpsi, di mana penempelan permukaan dari solut atau cairan sampel ke dalam larutan yang melalui fase diam yang menyebabkan adanya pemisahan. Kemudian tingkat absorpsi tergantung pada afinitas dari fase diam dan fase gerak. Nah, fase diam terdiri dari absorben seperti silika. Kemudian prinsip kerja HPLC yaitu pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Pada setiap campuran yang akan keluar akan terdeteksi dengan detektor dan kemudian direkam dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya itu ada fase diam. Nah, fase diam dari HPLC ini adalah fase tetap yang terdapat di dalam kolom yang berupa partikel berpori kecil dan memiliki area permukaan yang tinggi. Nah, ukuran partikel pada kolom yaitu 3-10 mikrometer.
Nah, kolom berfungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada dalam suatu sampel. Nah, adanya pemisahan ini dikarenakan perbedaan kecepatan aliran senyawa dalam sampel ketika dibawa oleh fase gerak. Nah, sampel didorong oleh fase gerak melalui celah-celah pada partikel untuk melewati kolom. Nah, ukuran yang kecil akan lebih mudah melewati celah daripada ukuran senyawa yang lebih besar. Nah, contoh kolomnya itu ada C8 dan ada C18. Selanjutnya itu ada kolom HPLC. Nah, di samping ini adalah contoh dari kolom HPLC. Nah, sebelumnya kolom HPLC ini merupakan komponen utama dalam HPLC karena kolom bertanggung jawab dalam pemisahan sampel atau pemisahan itu terjadinya pada kolom. Nah, sampel melewati kolom dengan fase gerak dan memisahkan komponennya selama keluar dari kolom. Nah, secara umum, kolom terbentuk dari silika gel yang dimanfaatkan. Silika gel memiliki sifat inert atau tidak bereaksi dengan fase gerak. Nah, kolom HPLC ini dapat dibedakan berdasarkan senyawa penyusun fase diamnya. Nah, tipe kolom yang paling umum adalah tipe C18. Kolom tipe C18 merupakan kolom kromatografi cair kinerja tinggi yang menggunakan bahan C18 sebagai fase diamnya. Nah, selanjutnya itu ada SFC. Nah, SFC atau Supercritical Fluid Chromatography merupakan pengembangan teknik kromatografi kolom. Nah, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritis dan tidak memiliki fase diam. Nah, pada dasarnya SFC merupakan perpaduan teknik GC dan HPLC dengan mengambil berbagai kelebihan dari kedua kromatografi tersebut. Nah, prinsip dasar SFC ini ialah dari perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Nah, di sini yang di bawah ini ada diagram fasa. Nah, di mana terdapat kelarutan dapat dilihat kelarutannya tinggi, difusitas tinggi, viskositas rendah, dan densitasnya tinggi. Nah, selanjutnya itu prinsip kerja SFC. Nah, prinsip dasar FSC merupakan gabungan antara GC dan HPLC. Dalam hal pompa dan open kolom, fasa gerak dipompa, kemudian sampel disuntikkan ke dalam aliran fasa gerak dan dibawa ke kolom dengan yang berada di dalam oven. Nah, tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis dari fasa gerak. Nah, sehingga mencapai keadaan fluida superkritis. Kemudian, komponen-komponen yang terdapat di dalam sampel dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Nah, setiap komponen yang meninggalkan kolom dideteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Selanjutnya itu ada skema alat SFC. Nah, skema alat SFC yang pertama itu ada silinder dengan CO2, yang kedua itu ada pompa HPLC, yang ketiga itu ada pressure control unit, yang keempat itu ada filter, yang kelima ini ada manometer, yang keenam ini ada on-off valve, 7 valve injector valve, yang terdapat ini adalah kolom yang berada di dalam oven. Nah, 9 itu restriktor, 10 itu detektor, yang 11 itu visi, yang ke-12 itu plotter. Nah, plotter ini berbentuk kromatogram. Nah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.